Setetes Embun Pagi episode 94 dengan tema Ibadahmu Sia-sia. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu, kalau engkau pergi ke rumah Allah, mendekatlah untuk mendengar. Itu lebih baik daripada mempersembahkan korban orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pernahkah kamu merasa sudah rajin beribadah, tapi firman Tuhan justru menyebutnya sebagai perbuatan orang bodoh? Berdasarkan kitab suci, rutinitas keagamaan tanpa kesadaran rohani tidaklah berkenan baginya. Terkadang kita hadir secara fisik, namun hati kita entah berada di mana. Pengkhotbah mengingatkan tentang sikap hati ketika datang kepada Tuhan. Arti jagalah langkahmu, berbicara datang kepada Tuhan dengan hormat. Pengkhotbah mengingatkan bahwa ibadah bukan rutinitas biasa. Langkah melambangkan cara hidup, motivasi hati dan kesiapan rohani. Artinya sebelum masuk hadirat Tuhan, manusia perlu memeriksa hati, meninggalkan kesombongan, dan datang dengan takut akan Tuhan. Ibadah sejati bukan soal hadir secara fisik, tetapi hati yang sungguh mencari Tuhan. Menurut ajaran agama Kristen, Raja Salomo memberikan peringatan keras. Ia mengingatkan kita untuk menjaga langkah saat pergi ke rumah Tuhan. Mendekat untuk mendengar jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban orang bodoh, yaitu mereka yang beribadah namun hatinya hampa. Kalimat mendekat untuk mendengar berarti Tuhan lebih menginginkan ketaatan daripada banyak kata. Banyak orang datang beribadah hanya untuk berbicara, meminta, menunjukkan kesalehan, dan melakukan ritual. Namun ayat ini berkata, lebih baik mendengar daripada sekadar memberi korban. Mendengar dalam pengertian Alkitab berarti mendengar dengan hati, taat dan rela diubahkan. Tuhan lebih senang hati yang mau taat daripada ibadah yang hanya formalitas. Mendekat untuk mendengar jauh lebih baik daripada sekedar mempersembahkan ritual tanpa pemahaman. Menurut ajaran iman Kristiani, ibadah sejati bukan tentang seberapa banyak kata yang kita ucapkan, melainkan seberapa siap hati kita menerima kebenaran. Hal lain yang ditekankan adalah korban orang bodoh, yaitu ibadah tanpa pertobatan. Orang bodoh di kitab Pengkhotbah bukan berarti kurang pintar, tetapi hidup tanpa takut akan Tuhan, beribadah tanpa perubahan hidup dan mulut rohani, tetapi hati jauh dari Tuhan. Mereka merasa sudah benar karena memberi korban, tetapi hidupnya tetap jahat. Ini peringatan bahwa aktivitas rohani tidak selalu berarti kedekatan dengan Tuhan, dan pelayanan tanpa hati yang benar bisa menjadi kosong. Mari ubah perspektif kita. Jadikan momen ibadah bukan sekedar rutinitas mingguan yang menggugurkan kewajiban, melainkan waktu yang sangat sakral untuk sungguh-sungguh diam, merendahkan hati, dan mendengarkan suara Tuhan. Pesan rohani hari ini. Ayat ini menegur kecenderungan manusia untuk 1. Lebih suka berbicara daripada mendengar Tuhan. 2. Lebih sibuk penampilan rohani daripada pertobatan. 3. Lebih mengejar ritual daripada hubungan dengan Tuhan. Tuhan mencari hati yang lembut, telinga yang mau mendengar, dan hidup yang taat. Pertanyaan refleksi sebelum beribadah atau berdoa. 1. Apakah saya datang untuk sungguh mendengar Tuhan? Apakah hidup saya selaras dengan ibadah saya? 3. Apakah saya hanya menjalankan kebiasaan rohani? Ibadah yang benar dimulai dari hati yang hormat dan mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.